Oke, balik lagi di Game of Ride. Nah, kali ini spesial banget. Kita lagi nge-review Vespa dan kita dikasih tempat di Juicy Joyce di Jalan Cimerto nomor 14. Nah, makasih banyak buat Mas Andre, salah satu member San Moriuk. Semoga San Moriuk tetap solid dan ditunggu Vaklov Vol 2-nya. Sekarang kita mau review detail Vespanya. Vespanya siapa? Gak apa ngomong. Kan tadi kan perkenalannya di ini, Mas. Gimana? Vespanya siapa, Vi? Gak pernah. Vespanya siapa, Vi? Vespanya Pak Dokter. Nanti Pak Dokternya siapa nanti lihat aja. Nah, dari depan kaki-kakinya nih udah pakai pertama shock B2Bow. Terus ada Brembo 2 piston, bracketnya pakai Zelioni. Gak lupa selangnya juga diganti pakai Hel. Nah, ini cover forknya Marus. Setelah itu bannya Maxxis dan slabbornya ini Skelly yang di karbon. Velgnya pakai W125 titanium grey. Oke, lanjut ke belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya full karbonnya CVT-nya. Dari cover CVT, cover intake, terus ada air filter, box filternya. Nah, yang ini nih, ini jarang banget. Ini B2Bow tabung pisah belakang. Ini keren banget sih. Ini jarang. Lanjut ke sebelah kanan belakang. Nah, knalpotnya udah pakai Polini Evo 4T. Velgnya sama kayak yang depan, titanium grey dengan ban Maxxis R1. Terus cover fan-nya pakai Tony Scooter yang spinner. Terus fan-nya pakai karbon. Udah sih mungkin ya. Buat lampuan yang belakang nih full power one. Ya udah full power one aja. Oh iya, spakbornya karbon. Oke, kita pindah ke bagian depan. Buat bagian kepalanya udah full karbon plus di custom drop head. List lampnya juga karbon. Nah, yang ini nih keren nih. Nah, demaker mungkin demaker termahalnya Vespa ya, punyanya Zeloni yang S ini ya. Ini sekitar 4 juta, ini keren banget. Dasinya ini di kayak setengah karbon gini, keren. Terus logonya Marus. Lampu sennya masih sama dengan yang belakang, pakai lampu sen Power One. Udah sih mungkin itu aja. Apa? Oh iya, ini handle remnya pakai Terminator. Udah itu dulu aja. Modifannya udah full gini, pasti mesinnya juga udah di otak-atik dong. Kita lihat ininya. Kok susah? Kepala anjing. Oh iya, sorry mas. Nah, ini udah kelihatan ini pakai Piggy Polini. Tampak mesinnya seperti ini. Nah, ini tampak mesinnya banyak kabel FPR di sini. Ya gitu. Nah, nanti spek mesinnya kita langsung tanya aja. Oke? Terima kasih Dok udah datang buat review Vespa S-nya. Buat teman-teman ini ngasih referensi mau modif Vespa S yang kayak gimana, ini ada salah satu referensinya dari dokter. Nah, Dok, perkenalan diri dulu lah, Dok. Boleh. Halo, namaku Dodi. Aku tinggal di Surabaya di Pakuwon City. Nah, kesibukannya apa Dok sekarang nih? Tiap hari jaga praktek gitu. Masih dokter umum sih gitu. Ya moga-moga segera sekolah lagi. Dok, mau nanya nih. Vespa pertamanya dokternya apa? Dulu pernah punya LX merah waktu awal-awal kuliah. Terus tak jual lagi. LX biasa 125 atau 150 ya, warna merah. Tufi awal-awal dulu. Terus baru pakai beberapa bulan tak jual lagi. Terus akhirnya nggak pakai Vespa lagi. Terus sekarang kok nggak pernah dipakai, jarang gitu. Terus sekarang kok lihat-lihat banyak Vespa lagi, akhirnya
ngambil Vespa S ini gitu, gara-gara banyak yang pakai Vespa lagi. Nah, Dok, kenapa sih kok milih Vespa S? Kan kebanyakan orang ngambil sprint nggak sih? Pasti orang-orang ngambilnya sprint karena udah terlihat ganteng dari awal, udah sporty. Kenapa dokter milih S? Dulu awal-awal milih Vespa S karena jujur nggak ngerti yang sprint ya, taunya S lampu kotak. Ternyata lampu kotak yang mirip-mirip itu ada juga sprint. Ya udah kecemplung Vespa S, ya mau gimana lagi gitu. Terus sprint juga sekarang banyak kan yang pakai gitu. Terus yang didandani sprint juga banyak. Makanya Vespa S ya udahlah tak coba ini tak dandanin gimana jadinya nanti. Dok, dorongannya dokter buat modif Vespa S ini apa nih? Mungkin kurang apa atau kurang pengen lihat referensi lain atau gimana? Dulu waktu mau modif Vespa ini gimana ya supaya Vespa S kelihatan beda ya. Awalnya upsize dulu, upsize velg ban, terus biar tampilannya kelihatan beda, biar nggak gitu-gitu aja. Terus setelah upsize, Pakai velg apa tuh, Dok? dulu Fair Alfa Quattro. Oke. Alfa Quattro Ini, depan belakang gitu. Nah, setelah Alfa Quattro baru ganti knalpot gitu. Pastilah kalau Vespa kalau modifikasi rata-rata knalpotnya juga pasti diganti gitu. Karena Nah, kurang, Dok, ya? iya kurang, looknya jadi kurang kalau knalpotnya ngantuk. Nah, setelah knalpot baru rentetannya itu tadi. Jadi awalnya upsize dulu sih. Oke. Nah, konsep yang dokter ambil buat di Vespa S ini mungkin ada referensinya siapa gitu, sama konsepnya nih apa nih, Dok? Oke. Sebenarnya sih racing look ya, cuma dipakai harian gitu. Awalnya sempat lihat Vespanya yang di Bali, Wahmica itu kok keren ya, Vespa S-nya dibikin model-model selebor sekali kayak gitu-gitu, makanya pengen di model seperti itu gitu. Cuma ya nggak se-hedon punyanya si Wahmica. Nah, Dok, tadi kan aku udah review review detail tentang lihat mesinnya. Kalau boleh tahu spek mesinnya apa nih, Dok? Dan bikin di mana? Oke. Jujur aku mesin kurang paham ya, tapi setauku sih untuk mesin bore up 65, terus udah pakai Pigi, Polini, terus udah porting cam kirian tuh roller, terus spare sudah ganti. Nah, bikinnya ya di WW Motor, udah tak pasrahin di situ karena memang nggak paham mesin, jadi udahlah aku manut Om WW aja, mau diapain yang penting oke. Vespa kendala selama dibuat daily ini apa, Dok? Kendala bore up-nya. Mungkin kendala bore up ya pastinya lebih boros ya daripada sebelum bore up gitu. Cuma ya ini bore up bukan untuk kebut-kebutan, hanya untuk daily harian, mungkin berangkat kerja pulang dari klinik ke rumah lagi. Jadi ya nggak untuk speednya harus berapa, harus gini. Yang tujuannya sih hanya untuk harian aja sih. Mungkin gitu. kurang 125, kurang ini, Dok. 125 enggak sih sebenarnya, awalnya 125 udah cukup ya, karena buat harian, karena sering nongkrong di bengkelnya Om WW. Banyak keracunan, terus ditawarin bore up. Awalnya sih dulu nggak bore up ya, kirian. Setelah kirian kok kurang porting cam, coak kayak gitu-gitu, terus kok masih kurang lagi, gimana ya gitu. Terus akhirnya ditawarin bore up 65 ini gitu. Cuma ya intinya masih tetap dipakai harian aja sih. Top speed dari 65 ini berapa, Dok? Oke. Kalau untuk sejauh ini top speed sih masih mentok mungkin 100. Dari Om WW pun juga masih riset karena sudah turun mesin 5 kali, masih belum ketemu yang top speednya berapa gitu. Cuma ya nggak bisa langsung ketemu atau berapa, harus bolak-balik ke bengkel. Cuma dari 1 ke 80-nya memang enteng, dari sebelum bore up sama sesudah bore up beda dari tarikan 1 ke 80. Cuma untuk top speednya ya sejauh ini masih mentok, mungkin kalau jalannya jauh ya tapi buka-buka nanti ketemu ya. Masih nunggu dulu. Vespa ini kan sama dokter dibuat daily kan. Seberapa boros sih, kan teman-teman juga pengen tahu nih, kalau mau bore up itu pasti ada gambaran bensinnya tuh seboros apa dan berapa kilo dari
Klinik ya. Setiap hari dokter inilah lewatin. Oke. Kalau berapa kilo kurang lebih 11 kilo ya, PP kurang lebih 22. Nah sempet nyoba waktu awal-awal bore up itu dari Om WW pulang ke tempatku mungkin 12 kilo ya ke Pakuwon City itu. Bensin aku coba isi Pertamax Turbo 40.000, 45.000, itu pulang pergi udah habis separuh lebih. Makanya aku bilang ke Om WW, Om nggak bisa disetting agak irit lagi gitu. Jadi sempet ngisi 45 atau 50 ya. Pokoknya kurangnya udah langsung separuh lebih. Jadi boros, bahkan lebih irit naik mobil daripada naik Vespa bore up. Borosnya jauh sekali. Nah dok, aku mau nanya nih soal velg. Kan velg W125 ini menurut aku kan udah terlalu banyak yang ngikutin lah bentuknya. Kenapa dokter masih milih, kenapa dokter milih bentuk W125 daripada W126 atau merek lain kah? Itu kenapa tuh dok? Iya, satu memang suka modelnya ya, bulat-bulat gitu. Terus kemarin mikirnya mau pakai warna hitam atau silver, tapi ya bener kamu ya Vi, maksudnya di merek-merek lain kayak mungkin merek CNC kayak gitu atau merek lain tuh banyak. Nah akhirnya warna apa ya yang agak-agak beda, akhirnya nemu titanium grey ini gitu. Jadi mungkin yang warnanya mungkin beberapa juga banyak yang pakai, cuma nggak sebanyak hitam atau warna silver itu kan banyak gitu. Jadi akhirnya milih titanium grey. Memang dari awal juga suka W125 ini modelnya sih gitu. Jadi ya udahlah ambil W125 ini. Kan banyak yang bilang karena Biturbo tuh keras, sifatnya keras, terus nggak enak lah buat harian. Kenapa? Tapi menurut aku keren sih, dokter ini nggak milih Ohlins, ngikutin yang lain. Soalnya kan biasanya Ohlins kan buat gengsi doang dok. Nah, kenapa dokter milih Biturbo? Oke. Ya balik lagi, kemarin juga sempat diskusi sama kamu juga kan waktu mau ngambil shock itu apa ya yang nggak pasaran atau mungkin ya bukan nggak pasaran ya, yang nggak rame dipakai. Kalau Ohlins kan mungkin udah rata-rata semua pakai Ohlins ya. Celeoni awalnya mau Celeoni, nyari yang tabung pisah yang belakang terutama. Ternyata nyari tabung pisah belakang Celeoni itu susah. Terus apalagi warnanya sempet dapat sih warnanya tapi nggak nyambung ya. Akhirnya cari baru dapat Biturbo ini yang tabung pisah. Itu pun juga supaya apa ya, intinya warnanya nggak terlalu nabrak juga gitu. Terus yang depan juga disamain karena awal shocknya itu kan depan dulu ya pakai Biturbo. Nah biar nggak selang-seling shock depan sama shock belakang, makanya shock belakang juga aku pakein Biturbo juga gitu. Dok, kenapa pengeremannya pakai Brembo sama disc brake Polini? Oke, awalnya sempat nanya juga ke Om WW pakai apa ya untuk pengereman gitu, antara SIP atau Brembo gitu. Terus kalau SIP kalau nggak salah nggak perlu pakai itu ya, nggak perlu pakai bracket ya. Terus apa ya, kita akhirnya nanya ke Om WW ya disaranin pakai Brembo sama piringannya disc brake-nya pakai Polini. Tapi kalau Brembo tetap harus pakai bracket gitu supaya pengeremannya pakai Brembo juga lebih pakem mungkin ya, padahal iya sudah terpercaya gitu. Ngomong-ngomong partnya bermerek semua, mau nanya perlampuan nih. Kenapa sih dok milih lampu sen Power One? Kan padahal banyak kejadian dari teman-teman kita, salah satunya ada teman aku namanya Radit, itu kayaknya lampunya mati semua, tinggal sennya doang. Kenapa nih dok? Oke, masalah Power One itu saya dulu nggak ngerti ya merek-merek perlampuan apa. Yang aku tahu awal itu Power One, jadi ya udahlah ikuti ke Power One walaupun sempet mati nyala untuk yang di belakang. Nah yang depan pun lampu apa itu namanya? Yang depan itu lampu headlampnya itu baru itu mulai tahu merek-merek ya pakai Celeoni, karena sudah tahu ternyata lampu nggak cuma Power One saja, Celeoni ada, terus apa kemarin aku bilang Adikors gitu. Nah dari situ sudah mulai tahu merek-merek lainnya. Waktu awal-awal pakai Power One itu cuma karena taunya ya Power One aja. Udah nih bahas part-part bermereknya, sekarang kita mau bahas part-part customnya nih. Dok, kan ini di drophead nih dok, ada nggak sih kerasa pegel di tangan atau kendala-kendala drophead itu apa dok? Kendala drophead mungkin awalnya nggak kerasa ya, setelah dipakai
beberapa minggu baru kerasa ternyata drop head lebih pegel daripada yang stang normal. Tapi ya balik lagi, kalau drop head itu looknya lebih gimana gitu, makanya tetap pakai ke drop head. Cuma ya lebih pegel daripada yang stang biasanya normalnya. Kalau turunnya berapa senti itu, Dok? Turunnya aku kurang tahu ya, yang pasti itu nggak terlalu turun banget. Apalagi kalau terlalu turun dipakai harian kan pasti lebih capek ya, lebih pegel. Jadi ya secukupnya turunnya, pokoknya ada kesan drop head sedikit lah gitu. Nah, Dok, kalau part customer kan juga ada nih Skelly. Kecepatan gak sih, Dok, kalau hujan kecepatan sampai muka gitu? Kalau muka sih enggak, cuma sayangnya kalau sekali itu kalau pas hujan atau apa gampang kotor ya untuk motor. Oh iya, Dok, cerita paling klop sama motornya nih apa, Dok? Cerita yang asik atau suka duka lah, Dok, sama Vespa S ini. Oke, suka duka nggak tahu kenapa ya, semenjak pakai Vespa S ini sudah beberapa kali mogok. Terutama yang mogok itu tadi faktor mesin, tapi namanya Vespa kan pasti juga hampir semuanya pernah ngalamin ya mogok ya. Cuma momen mogoknya yang nggak pas, misalnya malam hari pas bengkel pada tutup semua atau apa, itu yang susah. Jadi beberapa kali sih mogok udah cukup sering ya. Jadi udah suka dukanya itu tadi buat kota-kota oke. Cuma kalau pas mogok itu yang bikin sedih kalau pas mogok malam hari. Ceritanya apa nih, pengalamannya, Dok? Pengalaman mogok waktu itu ya balik lagi masalah piggyback gitu, nggak tahu kenapa konslet atau apa gitu. Jadi itu dia bikin Vespaku mogok. Terus kedua sempat yang terakhir kemarin itu hubnya gerus, hub depan gerus piringannya si apa namanya si disc brake-nya itu. Jadi sempat aku tuntun berapa kilo gitu, karena kalau dinaikin kan takutnya hubnya tambah lama tambah kegerus. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang bikin nggak bisa lupa sama Vespa ini, nuntun berkilo-kilo gara-gara hub gerus si piringannya itu. Oke, Dok, kan di ISF ini Surabaya itu menurut aku hampir nggak pernah muncul ya buat sesi maticnya. Kalau yang klasik kan udah banyak tuh yang dari speed scooter dan lain-lain. Berkenan nggak sih, Dok, buat tahun ini mungkin mau ikut ISF? Oke, kalau untuk ikut ISF sepertinya enggak ya, karena untuk daily aja dan nggak ada niatan untuk ikut kontes-kontes ya. Dan untuk Vespa yang lebih hedon kayak di Surabaya juga banyak, tergantung merekanya untuk mau ikut ISF atau enggak. Tapi kalau saya pribadi untuk ikut ISF enggak deh, untuk harian aja, jadi nggak ikut kontes-kontes kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Dok, terima kasih banyak udah boleh nge-review Vespa S-nya ini. Ya, sama-sama. Oh iya, nggak lupa makasih juga buat Mas Andre buat minjemin tempatnya Juicy Joyce. Mantap. Daripada ngopi-ngopi terus kan, kafein, darah tinggi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.